Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semangat pagi. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang kisah sukses seorang penjual bakso tusuk bermodal 40.000, omsetnya menjadi 10 juta per hari. Oke, jangan lama-lama, mari kita simak kisahnya. Jadi kisah sukses ini berjudul bermodal 40.000 rupiah. Kini Saina sukses jalankan bisnis bakso tusuk beromset 10 juta per hari. Wow, jadi hanya modal 40.000 beromset 10 juta per hari. Bagaimana kisahnya? Yuk kita lanjutkan. Ketika mendengar kata bakso, mungkin kita akan terbayang pada makanan berkuah yang disajikan dalam mangkok dan memakai mie beserta sayur sebagai pelengkap. Ya, emang kita kalau berpikir bakso, yang pertama adalah bakso berkuah yang biasanya disajikan di mangkok. Namun berbeda dengan yang disajikan Saina, 51, warga Padukuhan Miri, Sriharjo, Imogiri, Bantul. Ibu Saina ini berasal dari Bantul. Bakso buatannya tidak memakai kuah, namun hanya ditusuk dalam sebatang lidi yang telah dihaluskan. Varian yang dikembangkannya pun beraneka macam, dari mulai bakso tusuk bakar, goreng, hingga rebus. Ada juga yang dibalut tahu menjadi tahu bakso. Bisnis jajanan yang dijual Sainah memang tampak sepele. Namun siapa sangka dari bisnis bakso tusuk ini ia mampu meraup omset 8 juta hingga 10 juta setiap harinya. Jadi wow banget ya, omsetnya per hari 8 juta sampai 10 juta. Dari bisnis jajanan ini pula perempuan sederhana ini mampu memperkerjakan 24 karyawan. Hanya dengan jualan bakso, Ibu Saina mampu mempekerjakan 24 karyawan. Ketika ditemui di warung miliknya yang terletak di Jalan Siluk Imogiri RT 04 Sriharjo, Bantul, Saina tampak tengah sibuk mengolah aneka macam bakso. Mengenakan kerudung panjang berwarna oranye coklat dalam balutan long dress, tangannya terlihat sangat cekatan mengolah adonan bakso. Ia juga sesekali disibukkan dengan turut serta melayani para pembeli yang membludak singgah warungnya saat itu. Jadi mungkin di sini Bu Saina walaupun dia sebagai pemiliknya, tapi dia tidak segan-segan dalam melayani pelanggannya. Tangannya tampak sibuk mengoleskan aneka macam bumbu dan sambal pada setiap tusuk bakso yang tengah dibakar. Warung Saina memang tidak terlalu besar, bercat hijau dan ruangannya bersekat, dan ada dapur tempat pengolahan adonan bakso, tempat penggorengan dan pembakaran bakso, dan ada pula ruangan cukup lebar berisi meja kecil tertata yang beralaskan tikar, tempat para pengunjung. Kepada Tribun Jogja, Saina menceritakan awal mula dirinya terjun dalam dunia usaha yang ia mulai sejak tahun 2007 silam. Jadi di sini usaha dari Ibu Saina sendiri bermula di tahun 2007. Awalnya ia mengaku hanya berjualan tempura keliling menggunakan sepeda ontel. 2007 saya jualan tempura pakai sepeda keliling kampung-kampung, sekolahan. Tempura itu saya ambil dari orang. Setiap hari sistemnya setoran, setiap hari kadang dapat 100.000 sampai 150.000, itu pun buat setoran. Paling sisa bersih untuk saya 15.000 sampai 30.000 kenang Saina. Hal itu ia lakoni selama hampir 2 tahun. Hingga suatu ketika nalurinya untuk bangkit muncul, ia mulai sharing pada temannya sesama penjual keliling. Saya bilang ke mereka, bagaimana ya kalau saya bikin bakso sendiri, terang dia kepada temannya yang saat itu jualan bakso kuah keliling. Dari obrolan santai itu, Saina mengaku mendapat masukan dari teman-temannya. Bahkan ada yang dengan senang hati bersedia mengajari cara membuat bakso. Jadi ini adalah mungkin jarang sekali ya orang mengajarin bisnisnya kepada orang lain. Dan ini sangat jarang. Padahal waktu itu saya belum tahu sama sekali cara membuat bakso. Akhirnya saya mulai coba-coba, ungkapnya. Pertama kali mulai mencoba membuat bakso sendiri dikatakan Saina dimulai pada tahun 2009. Jadi rentannya cukup panjang ya, dari 2007 ke 2009 baru memulai membuat bakso sendiri. Waktu itu kebetulan ia bertemu dengan seorang teman yang menyarankan untuk masuk anggota program Keluarga Harapan atau PKH. Dari program ini saya mendapatkan modal 1 juta kenangnya. Uang 1 juta itu dijelaskan Saina bukan untuk belanja, namun digunakan untuk kredit freezer sebesar 500.000 dan
500.000 ia simpan. Dari uang simpanan 500.000 itu lanjutnya ia mengambil untuk membeli tepung daging dan sebagai bahan pembuatan bakso sebesar 40.000. Belanja dengan uang 40.000, Saina mampu memproduksi bakso sebanyak 1 kilo. Jadi 40.000 ini bisa mendapatkan bakso sebanyak 1 kilo. Bakso 1 kilo itu saya jajakan keliling dan baru habis selama 3 hari, uangnya dapat 80.000 ungkapnya. Raut muka Saina tampak haru ketika harus mengenang pedihnya pertama mulai merintis usaha. Beberapa kali ia terlihat harus berhenti untuk bercerita karena gemuruh yang menganak di sanubarinya. Mungkin teringat dulu ya bahwa perjuangan untuk mencapai yang sampai sekarang ini tidak mudah. Kendati perputaran yang sangat lamban sampai 3 hari, lanjut Saina ia mengaku tetap bersyukur lantaran bakso miliknya masih bisa laku terjual. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa di sini adalah kuncinya bersyukur. Berapa banyak pun lakunya, tapi tetaplah bersyukur. Saya bertekad uang hasil penjualan itu saya belanjakan semuanya. Saya tidak ambil sedikit pun. Pokoknya ini biar muter makin besar ceritanya. Lambat laun, perputaran hasil penjualan bakso itu makin cepat dan terus membesar. Meski bisnisnya kian terus membesar, bukan berarti ia tidak memiliki rintangan. Saina mengaku seringnya dicemooh banyak orang karena bakso yang ia jual dianggap aneh karena ditusuk dan berkuah. Awalnya saya dicemooh banyak orang, katanya masa bakso kok ditusuk dicocol sambal, kenang dia. Namun cemooh yang ia dapatkan selalu ia balas dengan senyuman. Saya bilang sama dia, kalau mau nyicip bakso tusuk saya boleh, nggak usah bayar nggak apa-apa, tuturnya waktu itu kepada orang-orang yang mencemoohnya. Strategi ini ternyata membuahkan hasil. Usai mencoba bakso tusuk miliknya, orang-orang yang sempat mencemooh semakin ketagihan untuk membeli. Mereka pada bilang bakso tusuk kok enak ya. Akhirnya pada beli kerang Saina. Hasil dari kerja keras dan kegigihan yang dilakukan bakso tusuk Saina kini laku pesat. Bahkan ia sudah membuka cabang di beberapa tempat. Cabangnya ada di kampus Institut Seni Indonesia atau ISI di Ganjuran, di Sewon, di Merican SMK 2 Depok, dan depan kampus UII Kaliurang Teranggia. Untuk menjalankan usahanya, Saina dibantu 24 karyawan untuk membantu proses pembuatan dan penjualan bakso tusuk. Tingginya permintaan pasar, setiap hari Saina mengaku mampu menghabiskan tepung sebanyak 80 kg, daging ayam 80 kg, dan daging sapi 12 kg. Omsetnya kalau hari biasa Senin sampai Kamis 7 juta sampai 8 juta. Kalau Jumat, Sabtu, dan Minggu bisa 10 juta setiap hari. Ungkap Saina. Jadi untuk kisah bakso tusuk ini ternyata perjuangannya juga sangat berat ya, tidak mudah seperti kita membalikan telapak tangan, tapi butuh perjuangan. Dan pastinya ada yang kita dapat satu poin, yaitu mungkin bersyukur. Seberapapun lakunya, Ibu Saina tetap bersyukur. Semoga kisah ini bisa menginspirasi dan semoga channel ini bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like and share. Dan saya Sofan, semangat pagi.